Buka, buka. Hai teman-teman, selamat pagi. Saya di sini bersama Ibu Hartini akan mengupas apa sih yang dimaksud dengan wawasan wiyata Mandala. Yuk, mari kita simak. Baik, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan wawasan wiyata Mandala itu? Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta didik kelas 7 yang sekarang sedang aktif di rumah mendengarkan kami. Jangan lupa kita tetap semangat. Salam sehat dari Separda. Dan ini saya lanjutkan. Mbak Adinda menanyakan apa sebetulnya yang disebut wawasan wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah mendengarkan penjelasan dalam rangka MPLS. Hari ini materinya wawasan wiyata Mandala. Wawasan itu pandangan anak-anak. Pandangan mengenai suatu hakikat tertentu. Sedangkan wiyata itu pendidikan. Jadi bagaimana cara kita memandang dunia pendidikan. Yang Mandala itu artinya tempat atau lingkungan. Jadi kita memandang suatu tempat atau lingkungan untuk melaksanakan pendidikan, sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Itu intinya. Jadi saya ulangi lagi, wawasan wiyata Mandala itu cara pandang kita terhadap sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan. Itu. Ya. Apa konsep yang ada dalam wawasan wiyata Mandala, terutama yang diterapkan di SMPN 2 Parang ini, Bu? Ya. Konsep tentang wawasan wiyata Mandala yaitu suatu sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan anak-anak. Jadi nanti kelas 7 yang kalau kita insya Allah bisa bertatap muka, yang pertama anak-anak mesti menemukan satu tempat di mana tidak sembarangan. Di situ tempat itu namanya tempat yang dihuni oleh masyarakat pendidikan. Ada guru, ada kepala sekolah pertama ya, yang bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan sekolah. Kemudian ada Bapak Ibu guru yang nanti akan mengawal anak-anak, membimbing anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian di sana sebetulnya yang tidak kalah pentingnya adalah Anda sendiri, yaitu para peserta didik. Para peserta didik ini nanti melaksanakan proses belajar mengajar dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kemudian di balik layar kita sebetulnya setiap hari kita lingkungan pendidikan tidak terlepas dari masyarakat, yaitu orang tuamu. Kemudian ada di tempat pendidikan ini juga ada warga sekolah, yaitu Bapak Ibu karyawan tata usaha sampai dengan Bapak Ibu pesuruh mungkin. Kemudian juga ada orang-orang lain yang sangat berpengaruh terhadap lancarnya pendidikan itu sendiri. Yang kelima adalah tumpuan kepada masyarakat, bahwa masyarakat sekitar sekolah itu sangat mendukung sekali keberhasilan pendidikan di Separda ini. Jadi saya ulang lagi, unsur atau konsepnya wawasan wiyata mandala itu pertama harus ada sekolah. Yang kedua, sekolah itu di bawah wewenang tanggung jawab kepala sekolah. Yang ketiga ada guru, yang keempat tentu saja siswa, yang kelima masyarakat, dan yang keenam adalah unsur pendukung lainnya yang berada di lingkungan pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada masalah lain? Apakah sekolah memiliki prinsip-prinsip tertentu untuk menjalankan sekolah ini? Ya, karena di sekolah itu banyak orang, ada masyarakat pendidikan. Maka untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri harus berpedoman pada prinsip. Ini mau tidak mau yang kita jalankan prinsipnya satu, lembaga ini memberikan bekal hidup kepada anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu guru datang ke sekolah, kepala sekolah datang ke sekolah, TU datang ke sekolah, anak-anak datang ke sekolah di Separda ini yang dibatasi oleh pagar sedemikian luasnya. Pertama, Bapak Ibu guru itu tugasnya memberikan bekal hidup kepada Anda. Nah, bekal hidup apa? Bekal hidup sesungguhnya. Apa saja wujudnya? Ilmu pengetahuan. Yang semula dari rumah anak-anak belum tahu, nanti di Separda ini anak-anak akan diberi pengetahuan sebanyak-banyaknya, mulai dari keagamaan sampai keterampilan anak-anak. Ya, jadi lingkupnya itu ada kurang lebih 13 macam pelajaran yang semuanya ilmu pengetahuan isinya. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Bapak Ibu guru itu diberikan kepada kalian. Itu namanya ditransfer. Jadi Bapak Ibu guru nanti memindahkan pengetahuan yang ada di benak beliau, apakah itu Bapak Ibu guru agama, PPKN, prakarya, kemudian IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua memberikan pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan keterampilan itu diberikan sedikit demi sedikit setiap hari melalui tahapan-tahapan, di mana anak-anak nanti akan diberikan jadwal belajar. Nah, di situ anak-anak tiap hari diberi ilmu pengetahuan. Jadi begitu Anda pulang ke rumah ada pengetahuan baru. Kemudian prinsip yang kedua, peserta didik yang belajar di lingkungan sekolah ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru atau tenaga lain yang memang punya kompeten tentang itu. Misalnya kalau di laboratorium ya nanti akan dibimbing oleh operator di laboratorium komputer, Bapak Ibu guru yang menguasai komputer atau IT. Di laboratorium nanti guru IPA, kemudian mungkin juga di lapangan olahraga nanti bapak atau ibu guru olahraga. Jadi di kebun pun nanti anak-anak akan diberi pengetahuan yang semula mungkin dari SD belum diberikan, dari rumah belum sama sekali belum Anda dapatkan. Di sini selalu bertambah, ilmunya setiap hari selalu bertambah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang dilaksanakan itu sekolah itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pengetahuan yang sejajar dengan
orang lain. Jadi ketika anak-anak kelas 7 nanti masuk, satu mendapat pengetahuan, keterampilan, yang lainnya sejajar sama dalam 1 tahun. Semakin meningkat begitu ya. Kemudian yang ketiga, kecuali mendapatkan pemerataan keterampilan, kemudian kemampuan ya diberikan dalam porsi yang sama. Yang keempat juga di sekolah ini loh anak-anak punya kesempatan yang panjang sekali untuk mengembangkan bakat, minat, bakat berpuisi, minat untuk mempelajari alam, minat untuk mempelajari lingkungan, bakat untuk mengembangkan keterampilan memasak misalnya, menjahit, berpidato, berbahasa Inggris, berolahraga sampai berprestasi, semua ada di sini. Jadi jangan khawatir, nanti anak-anak masuk Separda itu pengembangan bakat dan minatnya dimaksimalkan. Kemudian prinsip yang kelima, anak-anak diberi inteligensi, diberi kecerdasan nanti. Jadi dari SD nanti sampai ke sekolah lanjutan pertama ini anak-anak memiliki peningkatan kemampuan intelektual, emosional yang luar biasa. Yang keenam, sekolah itu juga serius sekali mengembangkan kemampuan sosial Anda semua. Betapa pentingnya ini kemampuan sosial yang tidak bisa kita pelajari hanya mengurung diri di rumah. Karena apa? Kemampuan sosial ini artinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain. Ya, tanpa ada peran orang lain kita tidak bisa hidup. Mungkin kepentingan tertentu, mandi, makan, tidur itu kepentingan individu. Tapi begitu Anda membutuhkan barang-barang, begitu Anda membutuhkan pengetahuan baru, begitu Anda membutuhkan keterampilan, orang lain masuk dalam kehidupan Anda. Nah, komunikasi ini dijalin dengan baik, dengan bahasa yang santun, tata krama yang dan etika yang betul. Nah, tiap hari kita berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan orang lain, kehidupan sosial. Makan nasi pecel saja kita itu melibatkan banyak orang. Ada yang bertanam bayamnya, padinya untuk membuat nasi, kacangnya untuk membuat sambal, piring itu dibuat di industri piring itu orangnya ratusan. Jadi begitu anak-anak ya. Kita untuk makan nasi pecel itu saja ternyata melibatkan mungkin juga sampai sopir. Kan tidak kita sadari sebenarnya ya. Di sana ada sopir, ada petani, ada orang yang pandai memasak, ada pedagang, ada ibumu juga di dapur yang menyiapkan. Jadi ini namanya kehidupan sosial. Kemudian prinsip yang ke-8, sekolah ini sebagai wahana untuk mendewasakan diri kalian. Betapa tidak, yang semula dari SD cengeng masuk SMP itu nanti sudah luar biasa, ya, mandiri, bisa berpikir dengan cepat, terus pemberani, disiplin, bertanggung jawab. Nah itu tidak bisa diperoleh di manapun, ya. Kalau Anda hanya berdiam diri di rumah, mudah-mudahan daring ini tidak lama lagi ya. Jadi Bu Guru, Pak Guru bisa memberikan contoh, menjadi contoh karakter-karakter tentang pendewasaan diri ini. Terakhir, masyarakat ini, pendidikan di sekolah Separda ini adalah bagian dari masyarakat belajar. Bagian dari masyarakat belajar, masyarakat yang sedang menuntut ilmu. Itu. Apa yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata itu, Bu? Oke, dari wawasan sekolah, wawasan Wiyata Mandala, kita sejak awal membahas sekolah. Ternyata sekolah ini menerapkan prinsip lingkungan hidup anak-anak. Nah ini Ibu akan menyentuh pada sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata ini programnya pemerintah tentang lingkungan hidup. Jadi adi itu artinya lebih, baik, sempurna, besar. Wiyata itu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan.
Jadi sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini dirancang sebaik mungkin, seideal mungkin untuk memperoleh pengetahuan, norma, etika, agar anak-anak nanti bisa connect dengan lingkungan hidup. Apakah ada hubungannya dengan wawasan Wiyata Mandala, Bu? Sangat erat sekali hubungannya antara dunia pendidikan dengan program lingkungan hidup. Justru program lingkungan hidup ini sangat mudah dilaksanakan ketika anak-anak sedang berada di lingkungan pendidikan, karena ada yang membimbing, terus kita praktek langsung keseharian tentang budaya-budaya lingkungan. Separda melaksanakan budaya lingkungan ini sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak berdiri. Apa itu budaya lingkungan hidup? Menanam tanaman pelindung, penghijauan untuk penyejuk, untuk memproduksi oksigen secara sehat, udara bersih, itu sudah diupayakan di SMP Negeri 2 Parang. Membuat lingkungan hidup agar anak-anak nyaman, aman, tentram, kemudian juga kerasan di sekolah ini. Penanaman tanaman pelindung, tanaman penyejuk ataupun tanaman hias ini ditata sedemikian rupa. Nah ini loh yang namanya peduli dengan lingkungan, ditata sedemikian rupa, dirawat sedemikian rupa. Kemudian budaya lingkungan hidup yang tidak kalah pentingnya, kecuali kita melihara tanaman dan tanaman hias, di SMP Negeri 2 Parang dilaksanakan pula budaya lingkungan hidup penghematan listrik. Jadi listrik, aliran listrik atau lampu yang sedang menyala pada siang hari dari pagi sampai siang yang tidak dibutuhkan itu dimatikan. Karena memang tidak dibutuhkan, ini kita bisa menghemat listrik sedemikian besarnya. Kemudian melepas atau mencabut cas yang memang sudah tidak dibutuhkan, dari cas HP atau laptop yang memang sudah penuh harus segera dicabut. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, membuka korden kelas atau korden ruangan. Ini sebetulnya kelihatannya bentuk tingkah laku yang sangat sederhana, Nana. Tapi betapa terangnya ruangan kalau jendelanya, ventilasinya, kordennya itu dibuka ketika kita sedang belajar. Terus anak-anak bisa, nanti yang kelas 7 ini kalau sudah masuk begitu ya, jadi saya minta satu, merawat lingkungan di kelasnya masing-masing. Terus yang kedua, perhatikan sampah nanti ya, sampah harus dibuang pada tempatnya. Kemudian mematikan aliran listrik yang memang sudah tidak dibutuhkan. Mengecek keran air ya, terutama di bak mandi, di kamar kecil, maksudnya kalau di sekolah di kamar kecil, atau keran-keran di depan kelas tempat cuci tangan yang tidak dibutuhkan jangan dialirkan, apalagi kalau baknya sudah penuh, ini menghemat air ya. Kemudian membuka korden tadi sudah, terus lagi tidak membuang sampah sembarangan. Oke, itu ya yang sekolah peduli lingkungan itu selalu memelihara tanaman, selalu penghematan listrik, penghematan air, lingkungan yang bersih dan nyaman, membuka korden untuk kenyamanan di dalam kelas, perhatikan juga kebersihan kelas, jangan membuang sampah di kolong bangku atau kolong meja, biar tidak dijadikan sarang nyamuk. Itu nak yang untuk sekolah peduli lingkungan di Separda, dan kebetulan Bu Hartini juga bertugas mengelola sampah, jadi nanti ini akan saya pantau tiap hari. Mengapa sampah selalu menimbulkan masalah, Bu? Iya, ini di depan sudah saya katakan, anak-anak sekolah Adiwiyata itu yang terakhir tadi adalah pengelolaan sampah yang benar. Temanmu menanyakan, kenapa masalah sampah dimanapun juga
Ya itu baik di lingkungan rumah tangga, di pasar, di tempat umum lainnya, di rumah sakit, apalagi di sekolah, itu selalu menjadi masalah. Apa penyebabnya? Karena tiap hari ada produksi sampah yang luar biasa. Pertama, daun dari tanaman, rumput, ranting-ranting kering, ya, ini sampah yang bisa dikelola menjadi kompos itu tiap hari menggunung. Yang kedua, produksi sampah itu memang sengaja dari ulah manusia itu sendiri, dari cara manusia menyikapinya sendiri. Apa? Produksi dari kantin itu luar biasa anak-anak. Ya, ada sampah plastik di mana ya kalau kering itu pemilahannya lebih mudah, ngambilnya lebih mudah. Tapi kalau sampahnya plastik sudah basah, bekas minuman, bekas wadah saus pentol itu 3 hari itu sudah membusuk, ada ulatnya, ada apa namanya, hewan-hewan yang bersarang di sana. Terus itu pengelolaannya amat sangat sulit. Jadi bermasalah ya, karena ya itu tadi dari alam itu memang tiap hari sudah ada produksi sampah, terutama musim gugur atau musim kering, ditambah dengan sikap manusia yang mungkin juga produksi sampah ini tidak disadari. Tadi dari plastik basah atau kering, bungkus-bungkus permen, bungkus roti, kemudian juga dari botol. Luar biasa anak-anak ini botol. Waduh, kalau anak-anak dibiarkan membeli makanan dalam plastik, botol, minuman itu hasilnya di bak sampah sana, di tempat pembuangan akhir sampah, ada namanya itu bank sampah. Luar biasa anak-anak. Ya, dibakar tidak boleh, kemudian ditumbuk juga tidak boleh. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya mengapa bermasalah? Karena memang tiap hari alam memproduksi sampah, kemudian dari manusia juga menyikapinya, kita terlalu banyak sampah plastik, botol, kemudian juga mungkin bahan-bahan kimia yang dari alat tulis sudah tidak terpakai, kemudian pecahan kaca, tinta. Kalau kertas masih bisa dikelola, ya, tapi kalau sudah campur basah, apalagi musim penghujan anak-anak, ini menjadi masalah. Sekarang kita tahu mengapa sampah itu selalu menjadi masalah, karena lingkungan hidup ini memang memproduksi sampah, manusia selalu tiap hari memproduksi sampah. Oleh sebab itu, pertanyaan dari mengapa ini nanti tugas kita harus mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya tambahkan sedikit mengenai pengelolaan sampah, mengapa bermasalah. Ya memang itu menimbulkan masalah, tapi manusia bisa mengatasi masalah dengan 3R anak-anak. Sederhana sekali. Nanti kelas 7 saya harapkan sudah paham betul begitu masuk lingkungan sekolah, paham dengan 3R ini. 3R yang pertama adalah reduce. Ya, reduce itu mengurangi produksi sampah sejak awal. Apa caranya, bagaimana mengatasi produksi sampah sejak awal? Ini gampang anak-anak. Jangan membawa makanan dalam plastik dari rumah atau beli dari toko yang kemudian dibawa ke sekolah, dibuang ke sekolah. Ya, sampah plastik itu bisa diantisipasi sejak awal ketika anak-anak mengubah sikap, mengubah pola pikir. Ayo makanan sekarang dibawa ke dalam packing, lepak ya, atau mangkok yang tertutup, itu untuk bekal. Kemudian nanti beli di kantin juga begitu, pakai wadah. Kemudian kita berbelanja dengan tas yang permanen, jangan pakai kresek. Belanjaan dibongkar, kresek dibuang, belanjaan dibongkar, kresek dibuang. Nah ini yang nanti bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi kita berbelanja dengan apa ini? Tas permanen sejak awal. Kemudian jangan membiasakan diri membawa makanan dari plastik. Terus botol juga begitu, botol minum itu yang permanen. Ya, memang kita mudah anak-anak
kita beli minuman seperti ini ya, dalam botol, ini larutan penyegar yang mungkin juga membantu kesehatan kita. Tapi begitu kita minum ini botol, kita buang ke tempat sampah, betapa 520 anak di SMP Negeri 2 Parang, 400 sampai 500 anak tiap hari kalau satu anak pegang 1 botol 2 botol. Bu Hartini itu tiap hari mengelola ribuan botol, ya, membawa karung keliling dengan Pak Bon, ya, membawa ke, nanti ada petugas baik kelas 9, kelas 8 maupun kelas 7 yang akan datang. Kalau sudah masuk, saya akan bikin petugas relawan sampah, ya, petugas mulia ini anak-anak, ya, yang bisa mengantar kita untuk bekal ke surga ini, ya, karena kita sudah berbakti pada lingkungan ini, ya. Ini perlu saya tanamkan pada anak-anak. Ayo kita kurangi sampah dengan jangan menggunakan barang-barang yang memproduksi sampah terlalu banyak. Boleh kalau makan mangga misalnya, makan jeruk kan pasti ada sampahnya. Oke, itu sampah bisa kita pilah, nanti akan kita buat kompos. Bahkan kompos itu ada yang sudah berbentuk pupuk pupuk hancur atau pupuk cair, ya. Kemudian langkah yang kedua, kecuali reduce tadi mengurangi produksi sampah sejak awal. Sejak awal kita memang sudah tidak bersahabat dengan sampah aja lah. Jangan membawa sampah kemana-mana. Caranya bagaimana? Ya belanja dengan tas permanen, mengurangi produk resek. Makan dengan alat-alat yang permanen. Ya, bawa sendok, bawa mangkok atau packing. Kemudian yang kedua, reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang itu yang sebetulnya tadi sudah terlanjur anak-anak, ya. Ada kaleng cat, ada kaleng rokok, ada kaleng susu, ya. Mau tidak lagi mana Bu kalau belanja susu ya memang ada kalengnya. Yang refill juga ada plastiknya. Oke, sekarang ada caranya yang kedua. Kalau tadi kita tidak bisa mengurangi banyak, sejak awal memang kita dituntut kita selalu bergaul dengan itu. Beli susu kalengnya dibuang, beli cat kalengnya dibuang, ada kemasan rokok kalengnya dibuang. Sekarang reuse. Ayo kita menggunakan barang-barang itu berguna kembali. Contohnya ini anak-anak, ibu sengaja membawa kaleng rokok yang ternyata kaleng ini berguna nanti. Jangan dibuang, tapi kaleng rokok ini kita desain, kita modifikasi, kita tutup permukaannya dengan benda barang seni. Ini terbuat dari pelepah pisang, gedebok itu yang sudah kering, kita kepang sedemikian rupa, kemudian kita lekatkan untuk menutup permukaan kaleng. Ternyata ini menjadi tempat pensil, tempat sisir, tempat benda-benda yang kita butuhkan dengan segera, misalnya gunting atau pinset atau ya benda-benda yang memang harus kelihatan. Terus kalau kita mencari segera ketemu tempatnya di sini. Ini juga bisa untuk vas bunga, bisa juga untuk naruh permen atau naruh uang receh, ya. Barangkali kita mengumpulkan uang receh. Nah, benda-benda yang terbuang di sampah ini 50 tahun tidak bisa busuk. Plastik ini juga demikian. Apalagi kaca, apalagi besi. 50 tahun itu belum tentu busuk. Bayangkan. Kalau umurnya Bu Hartini sekarang sudah 50 tahun ke atas. Kalau ada orang yang sampai 100 tahun menyaksikan, mana ya kaleng yang saya kubur kemarin 50 tahun lalu sudah busuk apa belum? Lagi apa anak-anak? Dampaknya pada anak cucu kita, kasihan. Lingkungan yang sudah terpenuhi dengan plastik, dengan pecahan-pecahan kaca, dengan botol-botol kaleng bekas yang menumpuk di tanah, akhirnya tanahnya menjadi tandus, terus polusi alam, menyebabkan kerusakan pada hara tanah. Tanahnya tidak mengandung hara sama sekali. Terus nanti Anda generasi penerus mau menanam ketela di mana, mau menanam padi di mana, wong lahannya tidak subur.
Nah itu ya, jadi kita pikirkan jauh ke depan anak cucu kita biar menikmati alam yang seperti ini. SMP 2 Parang menerapkan reuse, mendaur ulang kembali barang-barang yang memang sudah bekas. Nah untuk ini saya memberi tugas kepada kelas 7, oke? Kelas 7 saya beri tugas, carilah botol dari bukan botol anak-anak, maaf, kaleng dari susu, kaleng dari cat, atau kaleng dari rokok. Kemudian yang kedua, cari, ayo dicatat ya, dicatat, 1 kaleng, 2 pelepah pisang, gedebok kering, dicari bagian yang baik, yang halus, yang ada warna-warninya, bahkan mungkin hitam, coklat, putih itu malah menjadi benda seni nanti. Kemudian kita jalin, kita kepang sedemikian rupa. Nah setelah itu kita lilitkan di sekeliling kaleng ini dengan lem ya, dengan lem bakar atau lem lainnya yang kuat. Nanti dikumpulkan setelah MPLS bersamaan dengan mengambil buku LKS. Diberi nama di bawahnya sini, ditempel di kertas atau double tip itu ya, nama terus gugusnya ya, nama lengkap, gugus, dikumpulkan ke OSIS ke Mbak Indah ya, ke Mbak Indah dan teman-temannya tentu saja. Oke ya, jadi sederhana sekali. Kaleng dibungkus dengan kepangan dari pelepah pisang yang kering atau gedebok. Bu, kalau tidak ada pelepah pisang yang kering, aduh kan waktunya sudah mepet, bagaimana? Tali rami bisa, tali rami ya, tali yang dari nanas itu loh. Mungkin Anda bisa beli atau di rumah ada tali bekas, enggak apa-apa anak-anak. Terus lagi supaya indah, dipernis juga boleh, dipernis ya, dipernis atau dipitur juga boleh, itu lebih indah. Okay? Jadi nanti yang sesuatu hasil karyamu yang indah serahkan ke Mbak Indah. Oke ya. Yang ketiga sekarang anak. Ini jadi yang reuse nanti anak-anak dapat tugas loh ya. Nah ini reuse tadi di rumah ada kendi yang sudah bocor. Bu Hartini menemukan kulit telur. Akhirnya kendi yang sudah bocor ini saya tempeli kulit telur dengan lem itu, lem kayu anak-anak. Telur itu sekedar diremek-remek begitu ya, dihancurkan, kemudian tanda-tanda ya, ditanda-tanda ke seluruh permukaan. Anak-anak, Bu, saya kalau kaleng sulit loh, kalau cari pelepah sulit. Saya punya kendi atau apa ya, barang gerabah lainnya, boleh ditempel dengan kulit telur. Oke, kerjakan. Nanti siang cari gerabah, ditempeli kulit telur, ibumu nanti suruh bikin dadar telur, kulitnya jangan dibuang, bikin martabak telur, kulitnya jangan dibuang, bikin telur rebus, kulitnya jangan dibuang, kumpulkan, ditempelkan di kendi atau gerabah lain, atau batok kelapa itu juga bisa. Nanti kita tempel dengan lem kayu anak-anak, terus kita pernis ya, jadinya seperti ini. Makanya ini bisa digunakan untuk tempat merangkai bunga, bagus sekali ya. Oke, yang ketiga terakhir ada recycle ya. Tadi reduce itu mengurangi produk sampah awal mungkin, reuse itu kalau memang sudah terjadi ada sampah, mari kita manfaatkan kembali. Sekarang recycle yaitu mendaur ulang sampah untuk menjadi barang yang baru. Kresek itu bisa menjadi bunga plastik. Kemudian kulit telur bisa menjadi hiasan seperti ini. Kemudian kemasan yang lain, mungkin ini Bu, masa hanya untuk menyimpan, ini juga bisa untuk wadah macam-macam bumbu. Betapa indahnya pajangan di dapur ibumu, ini ada gantungannya ya, kita gantung di kitchen set itu. Ada bawang, brambang, merica, ketumbar, kemudian apalagi miri, itu semua masuk kan sini. Bagus sekali anak-anak ya, bisa kita banggakan. Kemudian kertas-kertas bisa kita buat menjadi bubur untuk hiasan dinding. Kalau anak-anak kepengen punya pengetahuan daur ulang ini, Ibu Hartini
punya contohnya banyak sekali di Sparda. Silahkan. Kayak apa ya Bu? Atau bisa tanya langsung sore nanti via WA ya. Nomornya Bu Hartini dicatat. Bu, saya dapat barang seperti ini, dibuat apa? Oke, saya nanti dari selesai mos ini sampai malam menerima keluhan Anda. Aku hanya menemukan gerabah ini, Bu. Kulit telurnya enggak ada. Aku solusinya apa? Nanti tak kasih solusi, ya. Via WA, monggo silahkan dicatat. Kalau mungkin orang tua mendampingi, kami siap menerima sharing ya Bu. Anak-anak nggih 085 645 724 544. Datang ke rumah pun boleh. Alamat saya RT 2 RW 1 Desa Tamanarum yang kebetulan berada pas di bawah lampu merah atau banjo perempatan Tamanarum Parang. Ya. Lek niteni gampang banget, mudah sekali cari namanya Bu ini. Rumahnya menghadap ke selatan, paling timur. Oke Bu, saya tak bawa bahan saja ke rumahnya Bu ini. Bikinnya di rumahnya Bu ini, tolong bikin. Oke, monggo. Ya, tapi kalau 5 gugus nanti datang ke rumahku ya hancur lebur aku ya. Nah, begitu, ini hanya kelakar saja. Oke, jadi kita bisa mengurangi sampah sedini mungkin dengan memang kita menyikapinya mudah. Kita harus bijak, tidak usah meruduk sampah sebanyak-banyaknya, kemudian menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Ini botol, kalau airnya sudah habis, ini saya gunakan lagi untuk mengisi air putih. Jadi dijajar-jajar gitu. Kalau kita haus di rumah, kita tinggal mengambil. Tidak perlu kita beli dispenser dan sebagainya. Merebus air, kita manfaatkan untuk tempat air, untuk tempat minyak mungkin. Ya, sisa-sisa minyak. Atau apa itu? Obat lantai juga bisa. Terus sampo juga bisa. Sampo yang refill itu kita masukkan. Jadi kita menggunakan kembali saja anak-anak ya. Ya, menggunakan kembali barang-barang yang semula itu fungsinya tempat minum, akhirnya jadi tempat obat pel. Terus yang ketiga, recycle, mendaur ulang seperti ini ya. Jadi terus Bu itu sebetulnya kan barang murahan, nanti toh akhirnya rusak. Kalau rusak jadi sampah lagi. Jawab saya gampang saja, anak. Tapi kita akan memperlambat polusi alam, memperlambat pencemaran alam. Syukurlah kalau anak-anak memang sudah niat. Ayo alam jangan dicemari dengan sampah. Ayo kita bergerak bersama, dikumpulkan. Bu, kalau saya sampah-sampah itu di rumah saya kumpulkan terus saya rosokkan, saya jual. Oke, berarti itu apa? Menggunakan barang lagi yang tidak berguna, yang sudah jadi sampah akhirnya berubah jadi uang. Gitu nggih? Ada kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang sudah deal. Saya sudah memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya pada anak-anak. Mudah-mudahan ini tertanam betul dalam benak kalian. Dan yang penting sebetulnya materi pagi ini, saya tidak hanya memberikan teori, tapi ayo kita bergerak bersama-sama ciptakan sekolah ini sebagai wawasan tempat. Ya, kita harus punya wawasan sekarang. Tempat untuk memperoleh ilmu ya sudah di sini, dari SD ke SMP itu ya sudah. Di sini ada ilmunya, anak-anak ditambah. Terus kecuali sekolah sebagai tempat untuk memperoleh ilmu, mendidik karakter kalian, memperbaiki kepribadian kalian, meningkatkan karakter kalian menjadi lebih baik. Terus kita sekolah peduli lingkungan. Artinya apa? Supaya lingkungan ini lestari, abadi, tetap nyaman, tetap bersih, tetap menyehatkan, dan tetap berguna sampai anak cucu kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semua peserta didik kelas 7. Mudah-mudahan ilmu yang kecil dan sedikit ini nanti berguna untuk anak-anak.
Kiranya pertemuan yang sudah dirancang sedemikian ini saya akhiri. Salam sehat selalu. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita kepingin umur panjang, kita kepingin terbebas dari dampak masa pandemi. Ayo segera kita bertemu, kita belajar lagi. Terus yang penting kita bebas dari COVID-19. Kiranya anak-anak juga berdoa seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Pertemuan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Pak Kabit. Waktunya panjang banget. Sesuai jam berapa?